Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyur wahfazu ayyid nahdlatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma yatarattabu 'ala al-iftari fi Ramadhan. Sesuatu yang ditimbulkan sebab berpuasa, sebab berbuka gitu di bulan Ramadan. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Pembagian berbuka, artinya tidak berpuasa, ada 4 juga. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kemarin. Awwaluha, pembahasan video sebelumnya ya. Ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa athnani. Yang pertama adalah sesuatu yang mewajibkan qada' dan fidyah. Dan ini ada 2. Dia wajib qada' dan juga wajib fidyah. Yang pertama al-awwalu al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka sebab khawatir takut kepada orang lain, demi orang lain. Misalkan perempuan yang hamil. Di antara orang yang boleh berbuka yaitu yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang sakit, yang keempat orang tua, yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh hamil, yang kedelapan menyusui, yang kesembilan musafir. Nah, 9 orang ini boleh tidak berpuasa artinya. Di antara 9 tadi ada orang hamil. Nah, orang hamil boleh tidak berpuasa jika dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap orang lain, yaitu anaknya yang ada di dalam kandungannya, mungkin takut gizi dan lain sebagainya, maka dia wajib mengqadha puasanya nanti dan plus membayar fidyah 1 mud ke 60 orang miskin. 1 orang 1 mud. Kemudian jika dia khawatir terhadap tadi anaknya, sekarang khawatir terhadap dirinya saja, maka dia wajib qadha tanpa bayar fidyah. Yang ketiga, jika dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, dua-duanya, maka dia wajib qadha saja tanpa fidyah. Jadi yang wajib qadha dan fidyah itu kalau dia khawatir kepada orang lain, demi orang lain. Wasani, yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadanun akharu. Berbuka atau tidak berpuasa bersama mengakhirkan qada' puasa pertama kalinya, padahal memungkinkan untuk diqadha, sampai datanglah Ramadan berikutnya. Jadi di Ramadan pertama dia tidak puasa, mungkin sebabnya uzur, misalkan orangnya sakit tidak puasa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan sembuh dan ada waktu untuk mengqadha, tapi dia lalai, dia tidak mengqadha sampai tiba-tiba sudah masuk Ramadan kedua. Maka orang yang seperti ini nanti dia wajib qadha sisa yang dia belum qadha itu dan membayar fidyah. Seperti itu. Tapi jika di pertengahan Ramadan 15 tanggal 1 sampai 15 Ramadan dia sehat, kemudian tanggal 16 dia sakit, sampai Syawal masih sakit dan tidak ada waktu untuk mengqadha, sakitnya masih, kemudian mati, maka orang yang seperti itu tidak wajib apa-apa, tidak wajib qadha dan juga tidak wajib dibayarkan fidyah. Tapi seandainya ahli warisnya, keluarganya mau membayarkan fidyah, boleh-boleh saja. Atau pendapat kedua, walinya, keluarganya mengqadha'i puasanya. Itu ya, seperti itu. Wasaniha, bagian yang kedua dari yang tadi itu,
ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah wa huwa yakthuru kamuguma alaihi, yaitu sesuatu yang berbuka, sesuatu yang menyebabkan qada tanpa fidyah. Dan ini banyak yang biasa terjadi pada umumnya lah. Dia berbuka tanpa uzur, nanti dia wajib qada dan tidak perlu fidyah. Seperti umumnya. Seperti ini orang yang pingsan tadi. Wasadithuha, yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada. Wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Wa huwa syaikhun kabirun, yaitu orang yang tua. Tua sekali, tua banget. Dia tidak mampu puasa. Memang boleh bagi dia tidak puasa. Tapi dia harus bayar fidyah. Seperti itu. Ketika dia tidak mampu, orang tua bayar fidyah. Disamakan juga dengan ini, yaitu orang yang tidak diharapkan sembuh. Dia sakit, sakitnya tidak diharapkan sembuh. Dia sakit parah, dia tidak puasa, boleh memang, tidak berdosa juga. Cuma nanti dia tidak wajib qada karena memang tidak bisa mengqada, karena kan sakitnya sudah tidak diharapkan sembuh. Tapi dia bayar fidyah. Warabi'uha, yang keempat, la wala, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Wa huwal majnun, yaitu orang yang gila. Alladzi lam yata'adda bi jununihi. Orang yang gila, yang gilanya itu tidak disengaja, tidak berlebihan dengan sebab gilanya. Kalau dia sengaja gila, entah bagaimana caranya, atau berlebihan sengaja, maka tetap dia wajib qada. Faslun bima yasilu ilal jawfi wala yufattiru. Sesuatu yang sampai ke rongga tapi tidak membatalkan. Kan yang membatalkan puasa yaitu salah satunya sampainya masuknya sesuatu ke 5 rongga tadi. Nah, ini ada yang sampai ke situ tapi tidak membatalkan. Alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Yang tidak membatalkan daripada sesuatu yang masuk ke rongga yang 5 tadi itu ada 7 macam. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyanin. Ada hal yang masuk, sesuatu yang masuk ke rongga, tapi lupa dia. Makan, minum lupa, tidak batal. Au jahlin, atau dia tidak mengetahui. Sebab tidak mengetahuinya bisa jadi karena dia baru masuk Islam. Atau dia tinggal di hutan, tidak pernah dengar ulama, ustaz, atau informasi. Maka yang seperti itu, karena ketidaktahuannya, tidak batal puasanya, walaupun masuk ke lubang yang 5 tadi. Au ikrohin, atau dipaksa, dan paksaannya ini memenuhi syarat, yaitu dia tidak bisa melawan dan orang yang memaksa lebih kuat daripada dia, dan ketika orang itu memaksa, benar-benar paksaannya itu akan dilakukan, maka tidak batal puasanya walaupun dipaksa makan. Kemudian catatan juga, yang membatalkan itu bila masuk ke rongga 5 tadi. Selain rongga 5, apabila ada yang masuk tidak batal. Misalkan disuntik. Disuntik tidak membatalkan puasa karena bukan melalui rongga 5 tadi. Kalau disuntik lewat tangan, disuntik lewat lengan, disuntik dari paha, itu tidak membatalkan. Beda halnya dengan infus. Kalau infus itu karena itu adalah seperti makanan, membuat bertenaga, maka batal kalau infus. Wa bijaryani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udrihi. Dengan sebab mengalirnya air ludah dengan sesuatu yang di antara gigi-giginya, dan dia tidak mampu untuk meludahinya, membuangnya karena uzur. Jadi ada sesuatu tertelan di mulutnya, mungkin nempel di giginya kan tidak bisa dikeluarkan, maka dia telan, keikut ketelan, dan dia tidak mampu untuk, dengan syarat tidak mampu ya, maka yang seperti itu tidak batal. Tapi kalau dia mampu, kemudian ditelan, mampu dikeluarkan, ditelan, maka batal tetap seperti itu. Wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubara tariqin. Sesuatu yang sampai ke 5 rongga tadi, dan itu adalah
debu yang berterbangan di jalan. Masuk ke hidung, dia gini motor, masuk debu. Memang tidak bisa dihindarin itu kan. Maka yang seperti itu tidak batal. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala tadaqiqin. Selanjutnya ayakan tepung. Ada orang mengayak tepung di dekatnya itu terhirup mungkin, nah itu nggak apa-apa. Au zubaban ta'iran au nahwahu, atau ada lalat yang terbang, atau seumpama dengan lalat nyamuk misalkan. Tidak sengaja naik motor tiba-tiba waktu buka mulut masuk lalat tanpa disengaja dan dia tidak mampu untuk membuang seketika itu, langsung ketelan. Tidak apa-apa seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan benar. Nas'alullaha al-karimah. Jadi ini tulisan terakhir dari Syekh Nawawi, dan ini doa beliau penutup daripada kitab Safinatun Najah ini yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi ya. Beliau berdoa, nas'alullaha al-karimah bijahi nabiyil wasim ayyukhrijani minad dunya musliman. Semoga Allah, minta kepada Allah, kata beliau, dengan perantara kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang baik akhlaknya, untuk mengeluarkan kami daripada dunia ini dalam keadaan muslim. Jadi beliau berdoa supaya diwafatkan dalam keadaan Islam. Wa walidayya wa ahibbai wa man ilayyan tama. Doa itu bukan diperuntukkan hanya kepada beliau saja, tapi kepada keluarga, kepada kedua orang tuanya, pada pecinta-pecintanya seperti kita juga insya Allah termasuk dalam doa beliau, dan kepada orang yang menjadi kakek-kakek beliau terus ke atas itu. Wa ayyaghfirali walahum mukhimatin walamama. Dan beliau juga meminta agar diampuni dosa beliau dan orang yang sudah disebutkan tadi di atas, agar dosanya diampuni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafin. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Rasulullah ila kafatil khalqi, yang diutus Rasulullah yang diutus kepada seluruh makhluk, Rasulil malahimi, Rasul yang pernah berperang, Habibillahil fatihil khatimi wa alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kitabnya sudah habis, selesai. Kemudian nanti ada bab hajinya, kita lanjutkan di kitab yang lain saja. Alhamdulillah, sampai sini dulu. Allahumma fiqhul haji dan sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.